Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala hidayah dan nikmat yang diberikan olehnya, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Fokus Grup Diskusi Gerakan Nasional Revolusi Mental Cinta Rawa bersama mahasiswa dan masyarakat peduli gambut. Yang terhormat kepada Bupati Hulu Sungai Utara Bapak Dr. Andus Haji Abdul Wahid HKMM MSI. Yang saya hormati Ibu Bupati Hulu Sungai Utara Hajah Anissa selaku Ketua Dekran Nasda. Yang saya hormati kepada Ibu dan Bapak Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Dinas Kominfo Hulu Sungai Utara, Dinas Perikanan Hulu Sungai Utara, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindakop, Wakil 2 Stiper, Kepala Sekolah SMK N2, dan Dinas Kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan ke acara inti, mari kita bersama-sama sebelum memulai acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya selaku MC untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, laporan panitia. Ketiga, sambutan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat. Keempat, sambutan Bupati Hulu Sungai Utara sekaligus membuka acara FGD JNRM CR. Yang terakhir, doa dan penutup. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kepada Ibu Dr. Andus Insinyur Rita Khairina MP untuk menyampaikan hasil laporan panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita semua diberi Allah nikmat sehat, kita semua diberi Allah nikmat sempat sehingga kita bisa bergabung di sini dalam acara Fokus Grup Diskusi Gerakan Nasional Revolusi Mental Cinta Rawa bersama mahasiswa dan masyarakat. Yang saya hormati Bapak Bupati Hulu Sungai Utara, Bapak Abdul Wahid yang berkenan hadir pada hari ini, Ibu Hajah Anissa yang saya sayangi, seluruh Bapak Ibu sekalian yang kami undang pada hari ini dan alhamdulillah berkenan hadir, tentunya dalam rangka menyamakan persepsi bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah gerakan nasional yang sudah dikumandangkan oleh Bapak Presiden, dan kami sebagai warga akademis ikut berperan di situ dalam rangka satu kegiatan yang disebut dengan Cinta Rawa bersama mahasiswa dan masyarakat. Kami ambil posisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kita semua tahu bahwa luasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu luar biasa. Namun ternyata belum semua mahasiswa yang memahami bahwa rawa punya potensi secara ekonomis dan sosiologis. Nah, maka dalam ini kami mencoba menginergikan kegiatan ini dalam bentuk kuliah bersama yang nanti akan dilaksanakan pada bulan September. Dan hari ini kami membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati juga, dalam tentu menyamakan persepsi agar program ini berhasil, karena pada sesungguhnya tujuan kegiatan ini adalah mengubah perilaku. Gerakan Nasional Revolusi Mental sesungguhnya berarah pada manusia, sumber daya manusianya yang mana nantinya mampu akan memanfaatkan rawa semaksimal mungkin sebagai sumber daya manusia dan ekonomi. Itu yang ingin kami sampaikan pada kegiatan hari ini.
Oleh sebab itu, beberapa dinas instansi yang kami undang hari ini diharapkan mampu memberikan arahan, mampu memberikan pendapatnya, sharing kita apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk memanfaatkan rawa semaksimal mungkin. Adapun dinas yang kami libatkan adalah perikanan, pertanian, ketahanan pangan, dinas kesehatan, Dekranasda, Infocom, dan Kecamatan Banjang. Karena Kecamatan Banjang itu karena kita lokasinya ada di Kecamatan Banjang. Terima kasih kepada Rahim Bumi yang juga berkenan menyambut kami, memfasilitasi seluruh kegiatan ini. Dan ini tentunya bukan suatu hal yang kecil, tetapi luar biasa bagi kami sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Bupati juga terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan atas perkenan beliau hadir pada hari ini dan nantinya akan berkenan membuka acara pada hari ini untuk selanjutnya pada acara yang berikutnya. Kami menyadari bahwa kegiatan ini tentunya bukanlah lepas dari kekurangan. Ada banyak hal keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki dan semoga keterbatasan itu menjadi pembelajaran bagi kami untuk pelaksanaan ke depan akan menjadi lebih baik. Untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangan itu. Akhirnya selaku ketua pelaksana saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka menghasilkan output dari kegiatan ini dalam satu simpulan-simpulan yang diharapkan nanti bisa kita gunakan untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam bentuk cinta rawa. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mantap, Mantap, HSU. mantap, Mantap, HSU. mantap, Mantap, HSU. Mantap. Mantap. Mudah-mudahan daerah Hulu Sungai Utara dan seluruh masyarakatnya, termasuk kita yang hadir beraktivitas dalam rangkaian diskusi fokus grup diskusi Gerakan Nasional Revolusi Mental Cinta Rawa bersama mahasiswa dan masyarakat peduli gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kemungkinan terkena wabah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang hari ini hadir secara virtual diwakili oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Insinyur Muhammad Fauji yang kami hormati. Titip salam Pak dengan Pak Rektor. Mohon maaf kita terpaksa melaksanakan kegiatan ini dengan jarak jauh. Yang kita hormati juga Ibu Dr. Insinyur Rita Hairina beserta para mahasiswa dan masyarakat peduli gambut beserta rombongan dari Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat. Yang kita hormati juga Ketua Dekranas Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian kita hormati juga
para pimpinan SKPD yang berkesempatan hadir pada hari ini, Ketua Kepala Bapakditbang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ibu Ina, kemudian Kepala Dinas Perikanan, Ibu Ismarlita, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bapak Yuli, kemudian pimpinan SMK 2 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sekolah Kejuruan, kemudian Kepala Perindakop Bapak Muhammad Rafi, kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Farudin, kemudian Ibu Nur Hafidah, ya, wakil dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stiper Amuntai, kemudian Bapak Yota mewakili Dinas Kesehatan, ya Kak Yota? Ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian dari Yayasan Rahim Bumi yang bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Farid Wajidi MA, seluruh tamu undangan, hadirin yang kami hormati, para mahasiswa dan masyarakat peduli gambut. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini bisa melaksanakan forum diskusi atau fokus grup diskusi Gerakan Nasional Revolusi Mental Cinta Rawa bersama mahasiswa dan masyarakat peduli gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, para juriat dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang diakui oleh Rasulullah sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diberikan anugerah keberkahan bisa mengisi sisa hidup kita ini kepada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentulah sangat bersyukur dan mengapresiasi kegiatan fokus diskusi grup ini dalam upaya menyamakan persepsi perihal program Gerakan Nasional Revolusi Mental Cinta Rawa bersama mahasiswa dan masyarakat peduli gambut. Kita menyadari bahwa Hulu Sungai Utara ini 89% rawa, jadi hanya 11% daratan, sehingga nilai tanah di sini menjadi mahal karena sedikit daratannya. Kemudian membangun jalan tentu memakan biaya yang cukup besar. Kita kemarin merencanakan membangun jalan dari Danau Panggang ke Paminggir, lebih kurang yang bisa kita lakukan belum sempat 10 km, rasanya lebih kurang 8 km. 8 km itu menghabiskan biaya hampir 30 miliar. Akhirnya kita stop karena secara ekonomis kita harap belum
belum mendesak untuk kita lakukan. Jadi kita sudah mencoba, tapi anggaran kita terlalu besar untuk mengupayakan itu. Jadi kita coba bersabar lah, karena kalau kita teruskan makin ke dalam, makin dalam merawanya dan makin besar biayanya. Sementara juga di kiri kanannya dari tanah lahan yang sudah kita garap, masyarakat tidak memfungsikan untuk kepentingan tempat tinggal. Artinya tempat tinggalnya masih bisa di tempat lain, tapi difungsikan untuk kegiatan-kegiatan lain yang memang berdampak ekonomi bagi keluarga, tapi karena tadi biayanya terlalu besar sehingga kita tidak melanjutkan. Tapi kita sudah mencoba menghitung-hitung dari keadaan itu. Nah, mudah-mudahan nanti karena kami ini habis bupatinya, jabatannya di 2022, mudah-mudahan kalau nanti ada bupati yang memungkinkan bisa melanjutkan kegiatan ini, tentu bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga mungkin perlu memperhatikan kepentingan yang lain. Tapi setidaknya kita sudah mencoba, dari situ kita bisa menghitung kalau kita melakukan menindaklanjuti ini dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sini kita diberikan masukan nanti bagaimana kita memahami dan akhirnya nanti mencintai rawa gambut dengan baik. Sebetulnya kami optimis dengan daerah Hulu Sungai Utara yang 689 gambut ini. Kami menyebutnya kalau Balangan memiliki sebagian besar wilayahnya mungkin batu bara, kita sebagian besar air. Kami menganggap sebetulnya dalam kondisi yang lama, air yang dimiliki di HSU ini juga bisa bernilai seperti batu bara dan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Tapi batu bara yang ada tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama karena harus dieksploitasi dan dikirim. Air tidak perlu dikirim, tapi diproduksi, diolah dengan baik, tentu dengan teknologi yang memungkinkan. Kita secara selintas bisa menikmati yang sekarang ini, bahwa Hulu Sungai Utara, Amuntai utamanya, mungkin satu-satunya ketersediaan air bersih yang diolah oleh PDAM itu bisa dinikmati 24 jam dengan kondisi normal, dengan lancar, bersih. Tidak ada di kabupaten lain yang bisa dinikmati 24 jam air bersih yang diolah di PDAM. Ini sungguh luar biasa. Artinya potensi ini bisa memberikan kemakmuran yang tidak terbatas di segi air bersih. Ini yang bisa kita nikmati sekarang, dan tentu kalau ini kita terus upayakan menindaklanjuti, memanfaatkan air atau lahan yang banyak airnya ini bagi masyarakat dan kesejahteraan, tentu akan lebih bermanfaat. Hanya saja mungkin diperlukan kemitraan, kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak lain. Tapi secara bertahap ini masih bisa akan dilakukan secara terus-menerus di masa-masa yang akan datang. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa potensi alam berupa air, kemudian lahan, tanah, ini hal yang selalu tersedia dan bisa kita manfaatkan dengan baik tanpa harus mengganggu ekosistem yang ada. Jadi tidak perlu alamnya rusak, tapi kita bisa memanfaatkan dengan baik.
Apalagi kalau ada misalnya jenis perikanan yang kita manfaatkan, kemudian pertanian yang kita manfaatkan juga di lahan-lahan yang sudah tersedia ini, tentu ini menambah kesejahteraan bagi masyarakat kita. Dan kita tentu paham bahwa mengelola rawa ini tidak bisa dengan istilahnya itu tergesa-gesa. Harus ada pertimbangan-pertimbangan agar lahan ini bisa difungsikan dalam waktu yang lama, dikelola dengan arif, bijaksana, dan tanpa merusak kondisi yang ada. Kita memaklumi bahwa rawa memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber mata air, kemudian ekosistem yang selalu bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, kemudian juga bisa mengendalikan banjir, walaupun terhadap kondisi yang tidak banjir dalam arti kata banjir yang istilahnya itu banjir yang bencana. Nah, kalau banjir bencana kan semua kena, tapi kalau banjir karena misalnya arus saja yang normal, misalnya musim hujan seperti ini, musim ini itu masih bisa dikendalikan dengan rawa. Tapi kalau misalnya semacam bencana yang kita rasakan misalnya kemarin di Hulu Sungai Tengah, atau misalnya musim yang memang tidak bisa terkendali karena kita Hulu Sungai Utara ini berada di daerah bawah. Jadi kalau di Tabalong yang ada di atas, Banangan yang ada di atas, mengalami curah hujan yang sangat deras, beberapa jam kemudian harus mengalir ke daerah di bawahnya, dan itu adalah daerah Hulu Sungai Utara, maka ini tentu akan tidak bisa ditangani, tidak bisa terkendali dengan alamiah. Kami juga berterima kasih karena Universitas Lambung Mangkurat menjadikan Hulu Sungai Utara menjadi bagian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan kerjasama, khususnya dalam hal mencintai rawa bagi kehidupan manusia. Kita juga berharap rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini secara bertahap terus memberikan nilai manfaat yang lebih bagi kepentingan masyarakat. Kami juga memaklumi di kelompok masyarakat yang terutama yang memiliki kreativitas dalam hal perikanan, pertanian, ditambah lagi dengan dukungan dari para penyuluh dan SKPD terkait, ini dirasakan memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kita. Apalagi sekarang ada sistem pertanian apung, sistem perikanan apung yang bisa menjadi alternatif bagi pemanfaatan lahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi memang mengelola rawa ini harus arif agar dia bisa memberikan manfaat yang berlangsung lama dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi kita semua. Dari lahan rawa, dari lingkungan kita ini tentu dirasakan betapa juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, baik misalnya wisata, kemudian
eh, produksi sayur, kemudian ternak, kemudian ya selain perikanan dan pertanian. Jadi masyarakat memang haruslah mencintai rawa ini untuk bisa memanfaatkan dengan baik. Karena kita juga merasakan adanya sebagian kecil dari generasi muda kita yang kurang mencintai rawa ini dengan baik, sehingga di beberapa tempat pemudanya pergi ke tempat lain setelah selesai sekolah, taruhlah sekolah SMA atau SMTA, nah itu tidak menetap di kampungnya untuk mengolah lahan yang ada di desanya, tapi malah meninggalkan desanya untuk bekerja di kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan rawa. Nah, mestinya kita berharap mereka sebaiknya menetap di desanya untuk mengolah potensi yang ada di desa itu. Ini masih ada persepsi yang demikian, tentu yang ini yang kurang mempedulikan kemanfaatan yang ada di sekitar tempat tinggalnya itu untuk memberikan kehidupan. Padahal kita berharap setelah sekolah mereka mengolah potensi yang ada di sekitarnya untuk menjadi sumber kehidupan bagi keluarganya. Nah, ini mungkin bagian dari maksud agar kita mencintai rawa ini bagi peningkatan kesejahteraan kita. Lebih penting lagi karena Ibu Rita ini mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk memahami betapa rawa ini potensi yang menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa-masa yang akan datang. Kami berharap kegiatan yang semacam ini tetap menjadi bagian dari fokus diskusi atau program-program bagi peningkatan potensi masyarakat di masa-masa yang akan datang, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawa ini bisa meningkatkan kreativitas mereka dalam upaya meningkatkan produk dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan pengembangan gambut ini ada 16 desa yang dikategorikan desa peduli gambut yang berada di 10 kecamatan. Nah, dari 16 desa inilah kita harapkan akan terjadi kemitraan antara pemerintah termasuk juga dengan lembaga restorasi gambut untuk kita memanfaatkan lahan gambut ini lebih produktif, lebih arif dengan memperhatikan kondisi lingkungannya, tapi memberikan manfaat bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara alhamdulillah mendapatkan kemitraan yang baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Jadi kita berharap dengan ditetapkannya desa peduli gambut ini, maka masyarakat akan semakin memahami
bagaimana mengolah lahan gambut bagi peningkatan kesejahteraan mereka di masa-masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dinas terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang telah dan sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat yang membawa mahasiswa dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengupayakan agar gambut ini lebih bernilai lagi di masa-masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan apresiasi kepada SKPD terkait yang selama ini telah memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang memanfaatkan yang berada di lahan gambut ini bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan potensi lahan gambut ini bagi kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita beberapa minggu ini, khususnya minggu terakhir ini, berada di posisi PPKM level 4 dan level 3 untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi kita harus lebih peduli, lebih hati-hati, lebih disiplin menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua daerah di kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi yang relatif angka peningkatan positif COVID-19 lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Karena itu kita harus juga memperhatikan berkaitan dengan protokol kesehatan ini dimanapun kita berada. Kita bersyukur kegiatan ini juga dilakukan dalam tatanan protokol kesehatan yang ketat, sehingga kita merasa bisa melakukan kegiatan namun tetap juga menjaga kondisi kita agar terhindar dari kemungkinan terkena wabah COVID-19. Kita selalu berdoa agar kita selalu sehat walafiat lahir dan batin, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dikabulkan hajat kita, dan selalu kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fokus grup diskusi ini dalam rangka program Gerakan Nasional Revolusi Mental Cinta Rawat bersama mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat dan masyarakat peduli gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara resmi kita nyatakan dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua bisa terlaksana di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HSU mantap, HSU mantap, HSU mantap. Mudah-mudahan Hulu Sungai Utara dan masyarakatnya semakin maju, mandiri, sejahtera, agamis, dan produktif. Amin. Allahumma. Terima kasih. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rahim, SOS MIKOM. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat, senantiasa memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita semua, senantiasa memberikan kemudahan
memberikan keberkahan dan keridhaan serta memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolonganmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau adalah zat tempat bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami di masa yang kecil. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba mohon keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hamba mohon keselamatan dan kesejahteraan pada agama kami, dunia kami, keluarga kami, dan juga harta benda kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan sesuatu yang telah Engkau mudahkan, dan Engkau adalah zat yang bisa memudahkan segala bentuk kesulitan. Maka mudahkanlah kami ya Allah dalam setiap urusan kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari bala musibah yang besar. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari kehinaan dan kesengsaraan, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari qada yang buruk, dan hamba berlindung kepadamu dari kegembiraan musuh-musuh terhadap penderitaan yang kami derita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menangkap pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Insinyur Muhammad Fauzi Naki MP dan Dr. Insinyur Rita Khairina MP, sekaligus diskusi yang dipandu secara langsung oleh Bapak Farid Wajidi MA dari Yayasan Rahim Bumi selaku moderator. Kepada Bapak Farid Wajidi MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mantap, Aisu, mantap, Aisu, mantap, Aisu. mantap. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Bupati Hulu Utara, Ibu Ketua Dekan Asda, Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Lambung Mangkurat, Ibu Rita Khairina dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Bapak-bapak Kepala SKPD di lingkungan Kabupaten Hulu Utara, ada Ibu Nur Hafizah dari Siper,
para mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa memulai acara kita hari ini dan saya ditugasi untuk moderatori diskusi kita pagi ini dan tanpa berpanjang kata saya ingin mempersilahkan dulu kepada Bapak Wakil Rektor 3 untuk memulai pandangan-pandangan beliau mengenai gerakan nasional revolusi mental Cita Rawa bersama masyarakat dan mahasiswa di Hulu Sungai Utara. Waktu dan sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Wakil Rektor. Silakan Pak. Untuk kita semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terhormat Ibu Kepala Ketua Veteran Nasda, Bapak Ibu Ketua SKPD yang hadir secara luring, kemudian juga Ibu Dr. Rita Hairina, Bapak Ibu sekalian para mahasiswa yang juga hadir, serta masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Founding Fathers Republik Indonesia yaitu Bung Karno di tahun 56. Jadi beliau menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari proyek revolusi mental itu adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dan punya semangat gotong royong. Nah ini yang disampaikan oleh Bung Karno ketika itu. Jadi saya kira ini menjadi pedoman kita dalam yang dimaksud dengan revolusi. Tentunya revolusi mental tidak bisa dalam sekejap, itu harus dalam jangka waktu yang lama. Nah dalam konteks ini ada 5 apa yang disebut dengan Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, mandiri dan bersatu. Jadi ini yang bagian dari gerakan-gerakan revolusi mental. Nah, pada masyarakat ini diharapkan ada pusat perubahan di pandangan masyarakat. Saya kira karena kita sudah menyatakan dengan Cita Rawa, maka pusat perubahan kita adalah masyarakat yang bagaimana kita arahkan termasuk juga mahasiswa untuk mencintai Rawa. Tadi disampaikan ke Bupati bahwa sumber daya itu ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Kalau kita berbicara batu bara, ini adalah yang sudah tidak bisa diperbaharui. Ketika kita eksploitasi, maka batu bara akan tidak bisa kita kembalikan karena membutuhkan waktu kita angkat. Tetapi sumber daya rawa itu bisa kita eksploitasi dan ini akan terus-menerus seperti dikatakan Pak Bupati tadi, air itu bisa kita kelola dengan baik untuk air minum, untuk pertanian dan lain sebagainya. Di dalam rangka ini. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana dengan peran perguruan tinggi? Peran perguruan tinggi. Kita ada namanya tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, penelitian, atau pengabdian masyarakat. Nah, dalam GRM ini di pendidikan kita bagaimana mengembangkan proses dalam pendidikan itu tentang nilai integritas, etos kerja, semangat gotong royong. Kemudian itu di pendidikan dan pengajaran. Kemudian mengembangkan konsep integritas di penelitian, etos kerja juga, kemudian juga di pengabdian. Jadi 3 hal ini, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat itu semuanya bisa dimasukkan program-program GRM di dalamnya. Yang dilakukan ini di lomba kegiatan-kegiatan baik pekerjaan, penelitian, mengajar, juga ada magang, kemudian proyek desa, independen ini semua utamanya yang
ini kita nanti akan ada fokus discussion. Nah, ini adalah